Selamat pagi, shalom. Shalom. Ya, kasih persaudaraan. Ya, berjumpa dalam anugerah Tuhan pada hari ini. Saya senang sekali berada di tempat ini. Bapak Ibu siap diberkati, amin. Sebenarnya kita sudah diberkati, karena itu kita datang kepada Tuhan dan kita ingin membagikan berkat Tuhan itu kepada banyak orang. Karena kita berada di situasi di mana terjadinya kecemasan, kegelisahan, ketakutan, ya, kegentaran, bahkan masuk dalam gereja Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau hari ini hidup kita dalam keadaan yang damai sejahtera. Amin. Berapa banyak orang punya harta kekayaan hebat luar biasa. Di zaman sekarang ini orang meninggal sudah biasa. Ada yang meninggal, banyak orang datang, dia banyak temannya, dia orang baik. Selama dia hidup dia orang baik, selama dia hidup orangnya suka berderma, selama dia hidup dia memberkati banyak orang. Tapi ada satu hal, selama dia hidup tanpa Yesus. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena itu kita pastikan hidup kita selalu ikut Yesus. Amin. Ya. Kalau Tuhan mau panggil dengan caranya ya enggak apa-apa. Yang penting selama kita hidup bagi Kristus. Kita hari ini belajar tentang waspada asumsi. Waspada asumsi. Karena apa? Asumsi ini bahaya sekali. Karena orang Kristen pun, pelayanan gereja pun, pernikahan, masalah bisnis, masalah pekerjaan itu akan terjadi masalah diawali dari asumsi saja. Siapa duga gara-gara cuma bertanya saja bisa terjadi pertengkaran. Ya, gara-gara salah persepsi saja bisa terjadi masalah. Ya, silakan dimunculkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan belajar waspada terhadap asumsi. Asumsi itu apa? Ya, bahasa Indonesianya ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Salah duga, salah sangka. Ya. Waspada asumsi. Ya. Mazmur 31 ayat 23 boleh dibaca. Bapak Ibu perhatikan, gara-gara salah sangka, berpikir negatif, asumsi, akhirnya seseorang ditolak masuk dalam kerajaan sorga. Kenapa kita penting bahas ini? Karena rupanya gara-gara salah berpikir, salah berucap, membuat Tuhan tidak tertarik dengan pribadi manusia. Kita akan lihat, yang kita ketahui, yang kita ingat, ada Tuhan memberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Kita tahu yang dapat 1 talenta dia berkata negatif, berpikir negatif, dan Tuhan tidak memberi kesempatan kepadanya masuk dalam kebahagiaan. Ya, Bapak Ibu, kita akan melihat rupanya salah sangka, salah duga ini berakibat fatal. Rupanya masalah-masalah terjadi dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam bisnis, bahkan dalam gereja, itu karena asumsi. Silakan dulu kita lihat Mazmur pasal 31 ayat 23, silakan dibaca. Mazmur 31 ayat yang ke-23. Ya. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Aku menyangka, ada kata-kata aku menyangka. Ya, aku menyangka dalam kebingungan. Aku menyangka dalam kebingunganku. Kalau orang bingung itu bisa salah sangka, salah duga. Akhirnya dia bisa memutuskan pun yang salah. Kita ketahui kata-kata yang indah, jangan pernah ambil keputusan ketika sedang bingung, ketika sedang tidak stabil kondisi. Biasanya keputusan itu keputusan yang salah. Keputusan hanya karena emosional saja, biasanya keputusan itu salah. Ya, sangkaku apa tadi? Aku menyangka dalam kebingungan, terus aku telah terbuang
buang dari hadapan matamu. Aku telah terbuang dari hadapan matamu. Ya, biasa begitu. Kalau orang ada masalah tuh langsung berpikir Tuhan tuh nggak baik. Waktu sarang waletnya dibobol maling, Tuhan tidak baik katanya. Waktu emasnya hilang, Tuhan tidak jaga emas saya. Waktu anak-anaknya jahat nakal, Tuhan tidak baik. Tuh istrinya nggak bertobat, ya macam-macam. Itu bisa terjadi semua. Bapak Ibu dikasih Tuhan, begitulah keadaan manusia yang tanda petik hobinya lebih dulu melihat kekurangan. Ini masalah kita bersama. Ya, biasanya kalau kita, ini masalah yang sering kita alami, ada 10 kebaikan dari seseorang, tapi sekali dia buat salah, yang kita ingat satu itu dan lupa semua tentang kebaikannya. Betul kira-kira Bapak Ibu ya? Ya, ini kendala yang terjadi dalam kehidupan, bahkan masuk dalam gereja Tuhan. Ya. Dan saya sering sampaikan, pergumulan-pergumulan kita adalah kita tetap bersama dengan orang yang menjengkelkan, orang yang berpikir negatif, namun Tuhan izinkan ada bersama kita. Satu, untuk memproses kita. Yang kedua, kita harus menjadi berkat untuk dia. Amin. Ya. Bapak Ibu, kita lihat ayat menyatakan, aku telah terbuang dari hadapan matamu, tetapi sesungguhnya engkau mendengar suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Berapa banyak orang mudah sekali berpikir negatif dan berkata negatif tentang dirinya, tentang orang lain, dan tentang Tuhan. Yang pertama tentang dirinya, tentang orang lain, dan tentang Tuhan. Orang yang modelnya seperti ini, apapun kata-kata yang baik, apapun firman yang bagus, sulit untuk masukkan. Dia sudah membentengi pikiran, perasaannya. Dia hanya berfokus kepada dirinya. Biar firmannya bagus seperti apapun juga, dia pulang tanpa perubahan. Ya. Masalah yang terjadi sekarang adalah asumsi. Apalagi di zaman pandemi seperti ini, orang kalau nggak pakai masker kita agak risih gitu. Orang dekat-dekat sama kita risih begitu. Ada orang batuk langsung pasti corona. Dari mana kita bisa langsung simpulkan seperti itu? Siapa tahu dia tadi mencok ya kan, kebanyakan lombok, bisa jadi. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang kita harus waspada, tetapi tidak semuanya harus kita simpulkan. Kalau bahasa orang ilmiahnya, bahasa akademisinya itu, kita baru abstrak, pendahuluan, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, baru kesimpulan. Jangan cepat-cepat menyimpulkan segala sesuatu tanpa kita selidiki kebenarannya terlebih dahulu. Apalagi kita hari ini zaman sosial media, banyak sekali berita-berita yang masuk, banyak konten-konten, semuanya bisa kita lihat, tergantung. Kalau hati kita jernih, hati kita jeli, kita tidak mudah terprovokasi, kita tidak mudah berpikir negatif, kita tidak bisa salah sangka. Banyak orang salah sangka hari-hari ini sehingga terjadi permasalahan dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pelayanan gereja. Ya. Contoh salah sangkanya gara-gara penerima tamunya nggak salaman. Wah, itu gereja kok nggak salaman. Padahal kan nggak usah salaman, kita begini saja. Ya, Bapak Ibu. Ya, gara-gara itu dia ya gereja tidak satu katanya. Memang betul gereja tidak satu. Ya, saya mau cari gereja yang sempurna. Ya, ketika dia datang ke gereja yang sempurna, orang-orang di luar menahannya, jangan masuk ke sini. Karena kami sudah sempurna. Ketika Anda datang terjadi kerusakan, masalah. Bapak Ibu tetaplah di sini, kita diperbaiki, diproses sampai disempurnakan. Amin. Ya. Sebenarnya yang bermasalah bukan orang, bukan situasi. Kadangkala pikirannya, hatinya yang bermasalah. Masalah dalam diri sendiri itu bisa terjadi karena trauma masa lalu, bisa karena perlakuan yang tidak baik di masa lalu, karena perlakuan tidak adil, terjadi pelecehan, terjadi dibully, ya, sehingga dia berpikirnya negatif gitu. Ya, sementara orang berdoa dalam gereja, terus ada sesuatu yang belum beres gitu, tim multimedia bisik-bisik sama temannya, terus dia berdoa terganggu, itu ngapain? Saya lagi berdoa, dia bisik-bisik, pasti ngomongin saya. Bapak Ibu, ada orang yang seperti itu, tapi di sini tidak ada, karena waktu berdoa semua nggak tahu apa-apa. Semua tahunya tentang Tuhan saja. Amin.
Ya. Sehingga kalau yang begitu dipertahankan, salah persepsi dan asumsi, itu menghasilkan dirinya berpikir negatif terus. Sampai Tuhan pun jadi negatif. Ya. Sampai malaikat heran. Perasaan kita tuh baik-baik, ada sudah tolong dia, tapi kok dia negatif terus. Ya. Sampai katanya ini Mr. Corona pun tersinggung. Ada orang batuk pasti corona. Padahal kata corona, kami nggak ngapa-ngapain katanya. Kenapa kami yang disalahkan? Ya. Bapak Ibu, jangan terlalu mudah untuk kita menyimpulkan atau berkata atau menyampaikan sesuatu pernyataan tanpa kita mengetahui sesungguhnya. Karena itu bisa berakibat fatal. Kita akan lihat ya. Tadi di Mazmur dia berpikir negatif, tapi rupanya tidak. Awalnya saja salah sangka. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Ya, Tuhan sudah nggak sayang sama aku sudah berdosa, nggak ada orang pedulikan sama aku mati aja, kan begitu. Banyak orang putus asa tuh berpikirnya mati, ya, padahal mati itu merepotkan orang. Beranilah hidup, amin. Ya, kita edukasi, kita tidak bisa ingin diberkati tapi kita ngutukin diri, mati itah nggak bisa, mati aku nggak bisa. Kalau Anda mau diberkati, perkatakan yang baik tentang diri kita, hati kita, pikiran dan perasaan kita. Ya. Kita akan lihat di Ratapan 3 ayat 17 sampai 18. Kalau Bapak Ibu baca ayat 21 sampai 24 itu betul lagunya bagus sekali. Selalu baru dan tak pernah. Ya. Kita baca dulu. Itu enak lagunya, tapi kalau kita tahu latar belakangnya, sebelum dia bilang tak habis-habisnya kasih setia dan rahmat Tuhan, selalu baru kasihnya setiap pagi. Kalau Bapak Ibu periksa di ayat 17, Ratapan 3 ayat 17 menuliskan buat kita demikian. Ratapan 3 ayat 17. Ayat yang ke-17. Ratapan 3 ayat 17, ya. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Iya. Aku lupa akan kebahagiaan. Iya, lupa dia bahagia tuh. Karena dia lebih fokus pada masalahnya. Ya gitu. Terus sangkaku, nah ini biasa salah sangka. Terus hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Iya, sudah hilang harapanku. Tuhan sepertinya diam, nggak nolong aku, nggak ada orang peduli sama aku. Aku sudah tua, aku dibuang. Aku sedang sakit, orang membuli aku, orang menjauhi aku. Ya begitu, macam-macam perkataannya atau di pikirannya berperang intimidasi macam-macam. Terus ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, ya, akan ipuh dan racun itu. Ya, terus jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Aku tertekan. Kenapa nih? Aku tuh tidak bisa lagi bahagia, hanya kesengsaraan saja. Sakit, penyakit, racun, ini mungkin kutukan. Ya, ada orang-orang seperti itu, ya, nggak bisa move on. Lanjut. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Tetapi dia pernah berpikir negatif, tapi dia lanjutkan untuk segera berpikir positif. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Aku akan berharap. Amin. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Amin lah Bapak Ibu. Saya nggak dengar suaranya ini. Saya nggak nyuruh amin lagi, karena Tuhan akan menolong orang yang mau menolong dirinya. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Anak-anak remaja pemuda, kalau Anda ingin diberkati, berkati dirimu, perkatakan. Dengan berfirman semuanya jadi. Kalau Bapak Ibu memperkatakan yang baik tentang dirimu, terjadilah yang baik. Amin. Kalau Bapak Ibu melihat situasi yang tidak baik terjadi di sekitarmu, perkatakan yang baik dalam doa dan ucapkan perkatakan firman. Amin. Jadilah di alam nyata. Amin. Amin. Ya. Tapi kalau hati pikiran kita punya asumsi berprasangka negatif, buruk, pasti yang perkataan kita negatif. Ya, keadaan baik sekalipun kita pikir negatif. Orang sudah baik sama kita pun, pasti dia punya maksud. Orang seperti itu selalu bermasalah dengan dirinya dan bermasalah dengan orang lain. Kita mau bebas dari hal itu. Ada haleluya? Tepuk tangan dulu Bapak Ibu, sorak-sorai bagi Tuhan. Tepuk tangan nih Maria, kemenangan buat kita. Ya.
Silakan lanjut. Aku mau berharap kepada Tuhan. Yuk kita baca sama-sama. Bapak Ibu boleh bersuara. Ratapan pasal 3 ayat 22. Kita baca sama-sama. Ratapan 3 ayat 22. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak Habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi. besar kesetiaanmu. Terus Tuhan adalah bagian. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Amin. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Amin. Kata jiwaku, berarti di dalam batinnya jiwaku memuji Tuhan. Amin. Saya aminkan sendiri aja Bapak Ibu, karena saya ingin hidup saya segar, bebas dari prasangka negatif. Amin. Ya, ayat 25, silakan dibaca. Tuhan, bisakah lebih keras suaranya dari ini? Sekali lagi ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang Tuhan baik bagi orang yang mencarinya. Kalau Bapak Ibu hari ini beribadah sudah tepat, Tuhan akan baik kepada kita. Amin. 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 Dan pertolongannya pasti terjadi. Ayat 26 coba dibaca. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Maksudnya menanti dengan diam tuh nggak usah aduh gimana lah, enggak. Kenapa tenang? Kenapa diam? Karena dia sadar dia dekat. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Kenapa dia tenang? Karena dia sudah bersama Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau, ia menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman, diizinkan lewati lembah kekelaman, cuma lewat, nggak lama-lama, nggak singgah, nggak buka lapak juga di situ, cuma lewat. Maka kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti aku sepanjang masa. Ikut Yesus itu happy ending. Rugi kalau nggak ikut Yesus, rugi kalau tidak digembalakan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Mau hidup kita dipuaskan? Masuk dalam pengembalaan, dukung pelayanan pengembalaan. Amin. Amin. Ya. Nggak ada domba tanya sama gembala, kita hari ini makan apa? Itu saya nggak suka sama domba saya, tolong diatur. Nggak ada. Domba itu nurut aja pokoknya. Apa kata gembala makan apa? Ya karena gembala pasti menjamin hidupnya. Mari kita berpikir yang benar, berkata yang benar. Hasil dari kita terima firman kebenaran. Walaupun firmannya benar, khotbahnya bagus, kebenaran firman Tuhan, tapi kalau hatinya sudah bentengi diri, ya nanti kita akan lihat lebih jauh. Gara-gara asumsi ini orang bisa tersinggung dengan Tuhan. Hebat sekali. Tuhan yang menciptakan, dia yang tersinggung sama Tuhan. Ya. Kita lihat Markus 6 ayat 49. Atau tidak usah dibaca saja. Ini murid Yesus sudah bersama Yesus, tapi bisa negatif dengan Yesus. Maksudnya apa? Ketika terjadi badai, pergumulan, dia melihat Tuhan Yesus. Tapi yang dia lihat itu bukan Tuhan Yesus. Dia bilang hantu. Salah sangka. Kenapa ya bisa salah sangka? Ini banyak anggapannya. Kenapa sampai muridnya berkata hantu katanya? Mungkin karena dia tidak akrab. Betul? Suami itu tahu pasti bau istrinya, bau anak-anaknya, betul? Cara ngegas motornya pasti tahu. Kenapa? Intim, dekat. Banyak orang salah sangka. Ini murid Tuhan Yesus ini salah sangka dengan Tuhan. Tuhan yang menolongnya dibilang hantu. Orang yang sudah ada masalah, tantangan, pergumulan, ketika pada titik terendahnya dia kecewa, dia berkata Tuhan tidak baik kepadaku. Kenapa Tuhan ambil orang yang aku sayangi? Wow, lebih hebat dia pada Tuhan. Pada Tuhan lebih, misalnya ada orang meninggal, kenapa Tuhan tidak baik? Kenapa Tuhan ambil dia? Ya kan? Kenapa masalahku begini? Kenapa pekerjaanku? Maka aku seperti ini. Tuhan pencipta, dia lebih tahu. Amin. Bagian kita hanya berserah, berharap kepada Tuhan, nantikan Tuhan. Ya. Kita akan lihat lebih jauh.
Itulah dia, masalah pernikahan terjadi gara-gara salah sangka, salah duga. Ya. Kamu kok pulang malam-malam kenapa? Ditelepon nggak bisa. Kamu pasti gini, sudah kemana-mana pikirannya dan perkataannya. Anaknya baru menjelaskan. Tadi saya mau nelpon, HP-nya mati, drop. Motor saya rusak, saya pergi ke bengkel. Setelah diperbaiki ke bengkel, baru saya pulang. Ya. Jadi begitulah, makanya penting sekali juga berkomunikasi anak-anak remaja pemuda ini. Amin. Semua orang dewasa di sini berkoordinasi dengan baik. Bisa tidak bisa komunikasi. Ya. Banyak grup nih. Siapa yang tidak pernah aktif di grup hanya memantau saja? Menurut kabar terbaru yang memantau denda katanya. Ya, Bapak Ibu aktiflah. Karena suatu saat kita memerlukan pertolongan dari orang-orang di sekitar kita. Ya. Berapa banyak orang gagal berkomunikasi karena caranya yang tidak tepat, cara bicaranya, nadanya, emosinya, ya kan? Contoh, bosnya bilang sama supirnya, besok kita berangkat ke Banjarmasin. Dia bilang, "Iyuh Pak." Tapi tulisan ketikan, "Uyuh Pak." Halo, bosnya marah, ini kita pecat aja dia, melawan sudah. Gara-gara salah ketik. Ya, dia bilang "Iyuh Pak", tapi jawabannya "Uyuh Pak". Ya. Kan gitu, bisa terjadi masalah, Bapak Ibu. Kan itu perlu klarifikasi. Amin. Supaya terang benderang dan nyata benar. Di zaman sosial media ini kita bingung yang mana yang benar, mana yang palsu, mana yang KW. Bahkan orang Kristen sendiri hobinya share-share. Ya, menurut dia bagus nih, padahal hoax. Menurutnya ini bagus nih, Kristen juga nih, padahal penyesatan. Ya. Kami para hamba Tuhan sering berkata, bagus pendeta-pendeta di YouTube, bagus pendeta-pendeta di sosial media. Tapi percayalah kalau Anda sakit, tidak bisa pendeta online yang datang. Pasti gereja lokal. Cintai gereja lokal. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita bagus, semuanya itu bagus. Cuma berkomunikasilah yang baik. Ya. Kita akan lihat lebih jauh asumsi ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya munculkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sudah tahu semualah. Ya. 1. Asumsi dugaan yang diterima sebagai dasar. Dugaan belum tentu benar. Duga, sudah kuduga. Ya. Duga-duga itu belum tentu benar. Yang kedua, landasan berpikir karena dianggap benar. Dianggap saja. Landasan berpikir karena dianggap benar, belum tentu benar, dianggap benar. Orang kalau sudah modelnya begini sulit. Dia sudah merasa benar itu sulit. Sudah pasnya ini. Misalnya ya, saya berdiri gini. Terus Bapak di sini bilang, "Ini sudah lurus, ini sudah pas nih." Kata Bapak di sebelah, "Itu mereng itu." Terjadi perdebatan. Karena yang satu sudah bilang lurus, yang satu merasa mereng karena main perasaan. Perasaan belum tentu benar, ibu-ibu. Ya, memang begitulah sudah kodratnya. Ibu-ibu main pikiran, main perasaan, bapak-bapak main pikiran. Jadi begini Pak Pendeta, saya rasa saya rasa, iya. Terus bapak-bapak, jadi begini Pak Pendeta, saya pikir kita harus ini. Jadi begini, karena saya pikir kita harus pindah rumah, kami berpikir gini. Tapi Pak Pendeta, saya rasa saya sudah enak di rumah ini. Terjadi pertengkaran karena main perasaan, satunya main pikiran. Ya. Sebenarnya ya dua-duanya harus dipakai, tapi dalam persepsi yang benar begitu. Ya. Sebenarnya hal ini tidak usah disampaikan di khotbah, tapi masalah terjadi pernikahan itu terjadi karena asumsi. Dia merasa benar, satu merasa benar. Pasti terjadi pertikaian, ya. Perkelahian maksudnya, ya. Gitu juga orang, saya bilang pertikaian tuh sudah macam-macam pikirannya, asumsinya, ya. Ya, lanjutkan. Adapun praduga, asumsi, salah sangka,
Ya. Muncul kan bawahnya? Ya, lebih aktif lagi ya. Adapun praduga asumsi dimulai dari pikiran negatif yang tidak mau dikoreksi. Pikiran negatif tidak mau dikoreksi. Dia sudah salah, merasa benar, dikoreksi, dievaluasi, dia tersinggung. Pernah suatu saat kasus anak-anak muda berkumpul, ayo kita saling evaluasi bagaimana teman sebelahmu. Kamu tuh orangnya suka ngomong ceplas-ceplos. Ya, saya terima, saya memang begitu orangnya sih. Tapi saya belajar untuk berhati-hati. Kamu orangnya tuh mudah tersinggung. Ya, temannya bilang kan, ini kan saling evaluasi gitu. Tapi mentalnya tidak siap. Mana ada aku tersinggung, nggak ada aku marah, nggak suka aku sama kamu. Ya kan, betul kan tersinggung? Ya, anak-anak remaja cewek biasanya. Kamu marahkah? Nggak ada yang marah. Siapa yang marah? Ya, itu sudah marah. Ya. Ada pikiran-pikiran yang negatif tapi tidak mau dikoreksi. Kabar baiknya kita adalah orang-orang yang rela. Tuhan, sekelidiki aku. Amin. Jangan salah baca atau salah tulis. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah mataku tetap tertuju kepadamu? Kita adalah orang-orang yang siap dievaluasi supaya semakin indah. Kasih tahu kanan kiri sebelah, kita semakin indah. Tapi jangan salah sangka, aku semakin indah. Indah apa? Indah sembahyang. Jangan. Ya. Kita adalah orang yang suka dievaluasi, dikoreksi. Saya suka dikoreksi supaya semakin indah. Amin. Oh, tapi saya lihat dulu, kalau anak-anak koreksi saya nggak bisa. Saya harus orang yang lebih dewasa pada saya. Kebetulan orang yang lebih dewasa pada dia waktu itu umur bapak itu sudah 98 tahun. Seniornya sudah pada nggak ada. Jadi sulit orang itu dinasihati. Kadang-kala Tuhan izinkan lewat kejadian alam, lewat peristiwa, lewat binatang untuk menegur, mengoreksi kita. Kan Alkitab juga begitu. Ada nabi yang ditegur oleh keledai. Ya. Tapi belum ada di sini yang membuat usaha susu kedelai. Itu juga bahaya, keledai sama kedelai. Yang kedua, kita lihat serangan setan agar kita tidak bisa bahagia. Ada orang ibadah terus pelayanan terus, tapi nggak pernah bahagia. Karena dia pikir kalau bahagia uang banyak. Dia pikir bahagia orang akan memuji dia baru bahagia. Padahal kita sudah bahagia kalau Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Darah Kristus sudah cukup mengampuni dosa kita. Dalam hadiratnya kita merasakan Tuhan. Ya. Serangan setan itu asumsi, disuruhnya kita berpikir negatif. Bapak Ibu pernah tahu kisah tentang Petrus berpikir negatif tentang salib? Maka Tuhan Yesus menegurnya. Enyahlah engkau, kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, manusia itu di pikiran itu medan perang dan bisa disisipi iblis, bisa dimasukin iblis. Iblis mempermainkan di pikiran kita. Contoh Alkitab, ketika Hawa berjalan-jalan menikmati keindahan yang Tuhan ciptakan, iblis pun menyampaikan firman dan memutarbalikkan firman. Masuklah di pikirannya Hawa. Akhirnya Hawa menjadi tidak taat kepada Tuhan karena permainan kata seperti itu. Bapak Ibu yang diberkati, hati-hati terhadap serangan iblis. Kalau ada orang kesurupan itu setan. Tapi yang kita perlu waspada, serangan iblis itu masuk di pikiran. 1000 kali firman Tuhan yang baik, 1000 kali itu juga tidak pernah masuk di hati dan pikirannya. Iblis membiarkan orang tetap tanda petik mengasihi Tuhan, tapi tidak pernah tepat mengikuti hati Tuhan. Hari ini kita mau belajar ketepatan,
Apa yang Tuhan mau aku rela. Saya sering ilustrasikan ketika kami datang ke rumah seseorang, langsung saya dibuatkan kopi. Ini kopi mahal Pak, kopinya enak sekali. Saya buatkan, pasti Bapak suka. Padahal saya tidak suka kopi, misalnya. Bagaimana mereka tahu saya tidak suka kopi? Kita harus cerita lebih dalam lagi, bangun hubungan lebih dalam lagi, sehingga kita tahu selera dan kita bisa melayani dengan tepat. Bukan asal melayani, bukan asal menyanyi, bukan asal persembahan. Dapat uang banyak, langsung persembahan. Tanya Tuhan dulu, Tuhan, ini aku dapat uang, untuk apa Tuhan? Apakah untuk 4 angka lagi? Kan tanya, nggak apa-apa, tanya sama Tuhan. Ya kan? Usaha sampingan kami Tuhan 4 angka. Siapa tahu berhasil untuk bikin, ya, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan katanya. Ngeri. Terus dapat. Terus bikin ibadah keluarga. Puji Tuhan, kami sudah diberkati. Ibunya anak-anak ini iseng-iseng berhadiah. Ya, puji Tuhan, kita bisa menyelenggarakan ibadah hari ini. Pendetanya bingung mau khotbah apa. Ya. Tanya Tuhan dulu segala sesuatu. Maka Tuhan akan beritahu. Tuhan hari ini masih bicara kepada kita di hati setiap kita. Amin. Ya. Asumsi itu juga membuat orang di sekitar kita merasa risih dan tidak nyaman. Ya. Terganggu dengan sikap kita. Aduh, kalau dia datang tuh rasanya kok nggak enak ya suasananya. Ya. Kalau dia datang kok hadiratnya kok yang lain gitu. Kenapa? Ya. Teman kita tuh sekarang berhasil diberkati. Paling dia, ya gitu. Itu racun. Nah, bujurkah? Iya. Dari mana ibu tahu? Ada deh pokoknya. Saya pernah melayani di desa. Ya, salah satu desa. Betulkah Pak Pendeta itu orangnya begitu-begitu? Jangan ngomong macam-macam Bu. Dari mana ibu tahu? Iya, kata mereka. Kata mereka siapa? Nggak tahu juga Bang. Yang model begitu harus bertobat. Dia bikin, ya, kata orang, uang itu bisa kurang, betul ya. Tapi cerita bisa nambah. Ya. Dia tuh katanya sakit malaria. Enggak, dia tuh sakit diabetes. Enggak, dia tuh sakit kepala. Ya. Terus satunya cerita, dia itu sakit kepala, diabetes sama malaria. Ya karena nggak ada kerjaannya, nambah-nambah, ya belajar mengarang indah gitu, cuma nggak dikumpul. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, asumsi itu menyerang hati dan pikiran. Dan itu serangan setan. Hati-hati, jangan mau digiring oleh setan. Ya. Membuat orang di sekitar kita tidak bahagia. Sama-sama katakan, saya harus sadar. Amin. Saya juga harus sadar. Jangan-jangan orang di sekitar saya jengkel sama saya. Ya. Tapi saya sering katakan dengan mahasiswa, kita harus jadi generasi pendobrak, pengusaha, mengupayakan yang terbaik, tidak diam. Habis kita kalau kita diam. Kita harus usahakan sesuatu. Karena Tuhan senang dengan orang yang produktif. Saya kembali, diberi 2 talenta, diberi 5 talenta dan 1 talenta. 5 kembangkan jadi 5 jadi 10, 2 kembangkan jadi 2 jadi 4. Yang 1 dikubur. Dan dia berkata negatif dengan tuannya. Dan dia punya asumsi sendiri. Berkata negatif, punya pandangan sendiri yang negatif tentang tuannya. Dan tuannya berkata, campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke tempat yang paling gelap. Di sana akan terletap ratap dan kertak gigi. Tuhan tidak tertarik dengan orang yang berasumsi. Tuhan tidak tertarik dengan keluhan dan kata-kata negatif.
Tuhan tertarik dengan orang yang tahu diri. Tuhan tertarik dengan orang yang mampu mengucap syukur. Tuhan tertarik dengan orang yang mengembangkan apa yang Tuhan sudah berikan. Bapak Ibu, mari kita berkembang. Amin. Sesuai panggilan dan tugas kita masing-masing. Amin. Ya. Saya tidak mungkin lah saya usaha misalnya ya beda bidang gitu. Bapak Ibu yang hobi ikan, kembangkan ikan. Yang nanam sayur, kembangkan. Yang nanam lombok, kembangkan semua. Usaha bisnis apa, kembangkan. Ya. Karena Tuhan tertarik dengan orang yang mau mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena ada perhitungannya nanti. Yang 2 talenta berkata, Tuhan, ini yang Tuhan berikan 2 talenta, lihatlah sekarang jadi 4. Tuhan, yang Tuhan berikan 5 kepadaku, ini lihat sekarang jadi 10. Maka kata tuannya itu, baik sekali hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah setia dari perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab besar. Tuhan akan naikkan level iman kita. Tuhan akan memberkati kita lebih lagi. Tuhan akan membuat kita lebih bertanggung jawab lagi dari hal sederhana saja. Tapi masalahnya kalau kita perhatikan talenta itu, yang 1 talenta saja dia tidak kembangkan, dia merasa kecil, dia merasa iri dengan yang lain. Padahal Tuhan berkata sesuai dengan kemampuan. Kita tidak perlu iri dengan orang lain, sesuai dengan kemampuan. Yang penting bagi Tuhan, dia ingin melihat kita mengembangkan sesuatu apa yang bisa kita kerjakan. Kita tidak sibuk ngurusin orang, kita ngurusin diri kita aja sendiri. Saya harus ngurusin diri saya ya minimal 65 lah. Tuhan tertarik orang yang mau mengembangkan dirinya dalam hal yang dia kerjakan. Apa yang dia bisa kerjakan, kerjakan. Bapak Ibu bisa kerjakan apa? Kerjakan. Ibu-ibu bisa kerjakan apa? Kerjakan. Saya lihat ibu-ibu tuh nanam lombok 1-2 pot, besoknya semuanya ditanaminya, bagus. Ya, dia gunakan apa yang ada. Apa yang ada padamu akan Tuhan tambahkan. Amin. Kembangkan semuanya. Kita punya karunia yang berbeda, tapi Tuhan tertarik dan Tuhan tertarik kepada orang yang mau mengembangkan, mengerjakannya dengan setia, dan dia berpikir baik tentang tuannya, tidak berprasangka negatif. Masuklah dalam kebahagiaan Tuanmu, turutlah dalam kebahagiaan. Hai hambaku yang setia, engkau sudah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Tuhan mencari orang-orang yang mau setia. Kerjakan yang kecil dulu, nggak usah menghayal yang besar. Ada terjemahannya, elak daras baya mahayal, keleh itah bagawi cangkal, ancap misik parendeng arep, awi rajaki jadi manukep. Cuma itu yang saya bisa. Jika ada sumur di ladang, boleh kita mandi. Kalau ada firman Tuhan, jangan cepat-cepat pulang. Kerjakan yang bisa kita kerjakan. Amin. Ya. Kita lanjut ya. Asumsi ini bahaya, membuat orang lain risih dengan kita. Terus orang yang asumsi akan berkata, memang gak ada orang yang sayang sama aku, memang orangnya aneh. Padahal yang aneh dia. Pernah Bapak Ibu jumpa orang begitu? Dia punya pandangannya sendiri tentang dirinya. Ya. Akhirnya menciptakan sikap, menciptakan banyak sikap, tindakan dan keputusan yang berbahaya. Gara-gara anaknya tadi HP-nya mati, drop, sepeda motornya ke bengkel, ya udah, nggak usah lagi kamu keluar-keluar. Padahal gara-gara ada insiden begitu. Terus anaknya juga negatif, mama sudah nggak sayang aku lagi, aku harus minggat. Gara-gara tanya saja tadi itu, kenapa kok baru pulang? Ya. Pak, kok pulangnya malam sekali? Kenapa tanya-tanya? Aku kan cuma nanya. Ya. Padahal kan belum dijelaskan, sudah negatif duluan. Ya. Akhirnya tindakannya berbahaya, keputusannya, perkataannya nggak memberkati.
Ya. Mengenai asumsi dan beberapa tipe orang, kita lihat berikutnya. Slide berikutnya sudah muncul ya. Ada orang yang tidak memiliki gangguan asumsi. Bagus. Dia selalu berpikir positif. Ya. Dia berpikir positif. Bagus. Ada orang yang mengalami serangan iblis berasumsi namun dia bisa mengatasinya. Dia sempat terlintas berpikir negatif. Darah Yesus, aku tolak pikiran negatif. Nah, itu bagus. Ya kan? Terus, ada orang yang mengalami serangan iblis berasumsi. Kenapa gitu? Tapi dia merasa benar. Kenapalah dia kayak gitu? Aneh dia itu, ya. Masih benar aku, masih bagus aku, begitu. Ada lagi yang lebih parah. Dia merasa benar, merasa dirinya benar sehingga tidak merasa perlu untuk berubah dan mengatasinya. Nah, ini sulit. Tolong ya, nanti kita gini-gini. Nggak usah, kita sudah baik-baik aja kok. Ini tolong ya diluruskan. Sudah lurus, menurut dia. Orang model begitu susah. Kalau ada di muka bumi ini dia menyusahkan orang. Ya. Tidak perlu untuk berubah. Aku sudah baik kok, ngapain sih? Pelayanan sudah, persembahan sudah, perpuluhan sudah, nyanyi sudah. Ya. Itu yang berat. Dia tidak mau berubah dan merasa benar. Sulit. Bahasa Yunaninya angel, angel. Ada orang mengalami serangan iblis berasumsi, dia berpikir negatif terus. Aduh gimana lah, tapi dia ingin berubah. Tuhan tolong aku, dia nyanyi gitu. Amin. Dia memuji Tuhan karena dalam memuji Tuhan ada kuasa yang besar. Amin. Ya. Bagaimana bebas dari asumsi? Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda. Ini banyak hal kita ini akibat trauma masa lalu, akibat perlakuan pelecehan di masa kecil mungkin. Atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Atau kita pernah melakukan kesalahan akhirnya dibully orang. Akhirnya kita selalu berpikir negatif tentang orang. Sadari asumsi bisa serangan setan. Sadari asumsi adalah penyakit. Dan bisa menyebar. Ibu-ibu berkumpul ada 5 orang, baik-baik saja. Kita gimana caranya mengembangkan usaha kita supaya kita bangun perekonomian. Datang ibu-ibu, ini nih dia tuh rupanya ini bujur lah. Iya bujur, iya kah? Terus dia cerita. Akhirnya semua nyebar. Akhirnya perkumpulan orang-orang yang negatif asumsi. Ketika datang ibu yang diomongin mereka itu, mereka semua negatif. Iya dumah kau turek kayak gitu. Bujur lo kuangku lo kayak gitu. Penyakit. Akhirnya semuanya nyebar. Mereka Philadelphia tapi yang salah. Padahal yang sakit hati cuma 1 orang, tapi yang sakit hati ini nyebarkan virus kepada banyak orang. Hati-hati. Imun kita harus kuat, iman harus tangguh, amin. Ya, jangan dipikir virus corona aja yang mengerikan, perkataan orang yang mengerikan. Ya, jangan merasa benar sendiri, itu aja. Kalau mau merasa benar tuh sama-sama, jangan sendiri. Jangan merasa benar sendiri itu. Sadar diri, sadar ada orang lain, sadar ada Tuhan. Kelilingi diri kita dengan orang-orang yang siap mengevaluasi kita. Saya juga masih belajar, terus belajar. Saya berkata kepada senior teman-teman, tolong ya dievaluasi saya, supaya kita lebih bagus, lebih mulus lagi. Tidak merasa hebat, tidak merasa benar sendiri, dan suka berkumpul, berkomunitas. Rata-rata orang yang nggak suka kumpul-kumpul, nggak suka berkomunitas tuh bisa aneh-aneh. Dengan kita berkomunitas, yang aneh itu semakin ketahuan, tapi nggak masalah, kita akan semakin berubah. Misalnya, saya sombong, saya ini
punya ini, terkumpul gitu. Itu biasa punya kami. Akhirnya yang saya tadi merasa hebat, aduh ada yang lebih hebat dari saya, nggak jadi saya sombong. Bapak Ibu, kita perlu membangun komunitas, bangun komunikasi yang baik, saling rendah hati dan siap dievaluasi. Amin. Ngapain sih saya sudah benar dari dulu, tahu apa sih itu? Kan dia baru aja jadi pendeta, saya ini sudah tua. Ini bukan masalah tuanya, asumsi yang nempel di hati dan pikiran itu membuat masalah dalam diri seseorang dan bermasalah bagi orang lain. Ya mungkin Tuhan sudah nggak sayang lagi sama aku. Kalau ada yang berkata gitu, itu bertobat. Ya mungkin orang menghindari aku semua karena aku nih jelek, miskin, karena aku nih orangnya aneh. Yang gitu bertobat. Amin. Nggak ada yang amin berarti sudah bertobat semua. Sadari kita berjuang minta perkenanan Tuhan. Ya. Ini pergumulan kita. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kembangkan. Jangan berprasangka negatif tentang Tuhan. Salah sangka bisa terjadi, tapi kita ada obatnya, mengampuni dan menerima. Yesus mendatangi perempuan Samaria di sumur itu. Perempuan itu berkata, bukankah orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi? Tapi Yesus menghancurkan tembok pemisah itu. Yesus mau berkomunikasi. Yesus mau menerima perempuan itu. Dan Yesus mengasihinya. Kalau ada orang-orang yang berasumsi negatif, yang punya prasangka jelek, temani dia. Bukan supaya kita jadi orang berprasangka juga. Pulihkan orang di sekitar kita. Kalau hari ini Bapak Ibu juga berasumsi negatif, mungkin kita ada Roh Kudus yang menolong kita. Amin. Sehingga kita tidak cepat-cepat berkata-kata negatif tentang diri kita, tentang orang lain. Tidak cepat-cepat kesimpulan. Amin. Ya udah kalau gitu kita cerai saja. Ya udah kalau gitu kita pindah gereja. Ya udah kalau gitu kita berhenti aja. Bertobatlah. Sebab 17 Agustus sudah tidak lama lagi. Amin. Kita harus merdeka. Tidak cepat berkata-kata negatif tentang diri kita. Amin. Dan kita harus menjadi agen perubahan. Kalau Bapak Ibu agen pulsa sudah bagus, agen minyak bagus. Sekarang agen perubahan. Orang lain ingin melihat kita yang lebih dulu berubah, sampai orang lain terinspirasi oleh perubahan kita dan orang tertarik kepada Yesus, dia juga ingin berubah. Amin. Ya. Di sini ibu-ibu merdeka, bapak-bapak merdeka, anak-anak muda merdeka, semua mengasihi Tuhan. Amin. Tidak punya persepsi yang salah lagi, tidak salah sangka, tidak baperan. Hari Minggu rohani, hari Selasa roh halus, hari Sabtu pertobatan, hari Minggu rohani lagi, hari Senin roh halus lagi. Gitu aja. Berkatilah orang lain, inspirasilah orang lain. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu. Sorak-sorai bagi dia. Kita sudah menang. Amin. Jangan cepat berkesimpulan dulu. Belajar berpengertian. Tuhan Yesus ditanya sama semua ahli-ahli Taurat, orang Farisi, perempuan yang kedapatan berzina. Kita lempari pakai batu ini. Menurut hukum Musa lempari pakai batu. Nah, langsung cepat menyimpulkan. Tapi Yesus berkata, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silahkan lempari dia dengan batu. Semuanya pada mundur. Yesus tetap bertahan. Sebenarnya yang pantas menghukum perempuan kedapatan berzina adalah Yesus, karena Yesus tidak lari, dia tetap di situ. Tapi Yesus tidak menghukum dan melempar batu kepada perempuan kedapatan berzina. Tapi Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Aku beri kesempatan lagi kepadamu. Amin.
Semua bisa terjadi baik kalau kita bisa memberi kesempatan, menerima, mengerti. Amin. Wah, nggak mau lagi aku mengampuni dia. Sudah 7 kali aku disakitinya, dikeramputinya. Yesus berkata, mengampuni 70 kali 7, pokoknya terus ampuni. Sama seperti kita setiap hari minta ampun kepada Tuhan. Kalau ada orang yang sama juga setiap hari bikin salah sama kita, kita juga mengampuninya. Supaya hidup kita diberkati sesuai dengan doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Kadangkala orang gak bisa nikmati makan enak ya karena sakit hati. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerjaan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kenapa hafal? Karena saya pendeta harus menghafal itu. Ya, Bapak Ibu, itu bagus untuk dihafal dan dihayati. Puji Tuhan. Ya. Bebas dari asumsi. Amin. Walaupun Bapak Ibu pakai masker, bisa senyum. Coba kita senyum. Belakang, boleh lihat belakang. Saya persilahkan. Pasti kalau matanya tambah sipit itu, pasti itu senyum itu. Apa dia lihat saya aneh? Ada yang aneh dengan saya. Sudah nggak ada lagi berprasangka buruk. Amin. 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 Dipaksakan. Jadilah orang yang merdeka, ibu-ibu, bapak-bapak. Amin. Bersukacitalah. Ya, merdekalah. Kita bebas dari prasangka buruk. Bebas dari intimidasi tentang diri kita. Banyak orang bermasalah di pikirannya sendiri, di perasaannya sendiri. Dia sudah berpikir negatif kejauhan gitu. Nanti gimana kalau kita membahas sesuatu masalah gitu, gimana solusinya? Wah, ini kalau ini bisa begini, ini bisa mati nih, bisa bangkrut, bisa begini. Iya, itu bisa terjadi, cuma nggak segitunya gitu. Apakah Bapak Ibu ada pernah jumpa sama orang-orang yang mudah negatif gitu? Oh, tidak ada jawaban. Berarti di sini orang baik-baik saja. Mungkin khotbah ini tidak terlalu berlaku di sini. Halo Bapak Ibu. Tuhan ingin merdekakan, pulihkan kita. Berkata-kata pun yang baik. Karena Alkitab mencatat di Matius pasal 25, hamba yang dapat 1 talenta, dia berkata-kata yang tidak sopan kepada tuannya. Dia berasumsi yang negatif kepada tuannya yang sudah memberi dia. Dan tuannya berkata, campakkan orang yang tidak berguna ini. Sudah dikasih nggak tahu diri, sudah dikasih yang kecil aja dia nggak bisa kerjakan. Anak-anak remaja nih dikasih tanggung jawab yang kecil aja, ayo kerjakan. Amin. Penuh tanggung jawab. Tuhan tertarik dengan orang yang tanggung jawab. Bukan asal kerjakan tapi nggak tanggung jawab. Kerja sampai selesai. Ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan kisah tentang ada hamba yang sedang membajak, kemudian pulang dan mendapati tuannya, dan tuannya ingin makan. Adakah tuannya berkata kepada hamba itu, hamba makan dulu, lap capek kamu habis kerja? Kan begitu. Tapi hamba itu baru datang dari ladang, dia harus mempersiapkan dulu makanan untuk tuannya. Dia harus berdiri di situ, bersiap sedia apa yang menjadi kebutuhan tuannya. Dia harus standby di situ dan memenuhi kebutuhan tuannya. Adakah ia berterima kasih kepada tuannya? Tidak ada terima kasih. Bapak Ibu perhatikan, belajar berpikir benar, belajar melihat, wawasan luas gitu. Peristiwa itu Tuhan Yesus ingin menyampaikan bahwa budak itu adalah manusia tidak berguna, tidak berharga lagi, tapi dibeli, ditebus, akhirnya menjadi kepunyaan tuannya. Ditebus menjadi punya tuannya, dan budak itu berhak mendapatkan makanan dan jaminan, tapi dia harus kerja ikut tuannya. Sehingga dia yang dulunya tidak berguna ketika dipanggil, ditebus, dia menjadi budak yang berguna. Sehingga wajar ayat mencatat, kami sebenarnya hamba-hamba yang tidak berguna. Kalau kami disuruh, kalau kami diperintah, kalau kami disuruh melayani, itu adalah penghargaan kepada kami supaya kami bisa makan. Itu adalah kehormatan buat kami. Kami
bukan orang yang buangan, tapi kami bernilai, berharga. Kami sudah ditebus. Kami pantas, layak melayani Tuhan kami. Tidak usah Tuhan berterima kasih kepada kami, memang sudah sepantasnya kami melayani Tuhan kami. Sehingga budak itu melayani dengan hati sukacita. Dia tidak minta terima kasih. Tidak ada pelayan-pelayan gereja di sini minta terima kasih, minta dihormati, terus nggak dihormati, nggak terima kasih, tersinggung, marah. Dia belum ngerti prinsip ini. Kalau kita dipercaya, berarti Tuhan percaya kepada kita. Kalau kita dipercaya, berarti kita menjadi orang berguna. Amin, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dikasih tugas pelayanan, berarti Tuhan tertarik kepada kita. Tuhan beri kesempatan kepada kita. Amin. Bukan beban lagi. Kenapa aku terus yang disuruh? Berarti kita dipercaya. Amin. Berarti Tuhan melihat kita ada potensi, kembangkan. Sama-sama katakan, saya kembangkan. Sama-sama katakan, saya kembangkan. Saya melihat Bapak Ibu punya potensi. Bapak-bapak nih, ibu-ibu, anak-anak muda, semua punya potensi. Zaman sekarang orang tua ini sudah kalah era digital nih, anak-anak remaja lebih cepat gitu. Malah kita diajarin sama orang anak-anak sekarang, ya kan? Ayo yang era digital, ayo masuk, gunakan segala sesuatu yang terbaik untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu lebih berguna, bermanfaat daripada yang sia-sia di luar sana. Saya percaya jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Kapan saya jerih payah? Ketika saya berjuang memperjuangkan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Ketika saya melayani hamba, saya sebagai hamba Tuhan melayani rajaku, pimpinanku. Maka kehormatan bagiku. Tidak ada terima kasih, tidak digaji pun tidak masalah. Ya. Untuk mengetahui hal ini adalah dengan kita belajar, ya. Ada istilahnya abdi dalam. Dia rela tidak dibayar, tapi dia bangga kalau melayani tuannya. Berapa banyak orang ingin berfoto sama pejabat atau presiden, betul? Karena dia merasa bangga berada dekat dengan tuannya, dengan pimpinannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita menjadi orang kebanggaan Tuhan. Kita bangga sebenarnya melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan beban lagi. Amin. Sama-sama kata, saya melayani dengan sukacita. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan sukacita akan nyaman. Amin. Ya. Ada orang dunia berkata, pengangguran jika ditekuni lumayan hasilnya. Tuhan berkata, jerih payahmu dalam pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Kalau Anda ambil bagian dalam pelayanan, turut terlibat, berjuang, usahakan terbaik dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak sia-sia. Pekerjaan kita pun diberkati Tuhan. Kehidupan kita itu diberkati Tuhan. Apa yang menjadi keperluan kebutuhan kita juga diberkati Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik buat kita. Amin. Kita tidak lagi jadi orang yang berkata-kata mudah negatifan, tidak baperan, ya. Ya. Pikir dulu apa yang akan kita buat status. Pikir dulu perkataanku ini kira-kira menyenangkan orang atau bikin masalah. Pikirkan ulang. Biarkan firman Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu diberkati, amin. Sama-sama katakan, saya merdeka. Saya bebas dari asumsi. Amin. Ya. Berpikir yang baik, berkata yang baik. Berkati diri kita sendiri. Ya. Filipi pasal 4 belum selesai. Filipi pasal 4. Silakan dibaca Filipi pasal 4 ayat yang ke-7, 8 dan 9. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, damai sejahtera Allah akan menguasai hati dan pikiran. Ada ketenangan, walaupun situasi di luar tidak tenang, dia tenang. Karena apa?
Bapak Ibu perhatikan, jemaatnya dikasih Tuhan. Karena dia serahkan khawatirnya kepada Tuhan. Dan dia bermohon. Kata bermohon adalah sikap hormat dengan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu perhatikan, di Filipi pasal 4 ini. Ayat di atasnya sebelumnya, silakan dibaca. Ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apapun juga, jangan mudah negatifan dulu. Terus, Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu apapun keinginan hal kita, apapun masalah pergumulan kita, segala sesuatu apa? kepada Allah dalam doa. Sampaikan kepada Allah kita punya Tuhan. Jangan pasang status di sosial media, karena Tuhan kita tidak punya akun itu. Betul? Dalam doa. Amin. Terus Dan permohonan dengan ucapan pertama syukur. doa, bangun hubungan dengan Tuhan, kemudian permohonan, sikap hormat kepada Tuhan. Amin. Terus Damai sejahtera Allah permohonan, terus dengan ucapan syukur. dengan ucapan syukur. Yang ketiga ucapan syukur. Bapak Ibu belum menerima, Bapak Ibu belum mengalaminya, tapi Bapak Ibu mengucap syukur. Terjadilah apa yang Bapak Ibu katakan. Amin. Saya khawatir tentang anak saya khawatir tentang masa depan pekerjaan saya, tapi saya sampaikan kepada Tuhan, aku bermohon kepadamu ya Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku sedang punya masalah kekhawatiran tentang anakku, tentang masalah suamiku, tentang pekerjaan. Aku bermohon kepadamu ya Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur buat masa depan yang indah. Terima kasih Tuhan buat anakku yang diberkati. Terima kasih Tuhan buat suamiku yang diberkati. Terima kasih, aku mengucap syukur buat istriku yang diberkati. Terima kasih buat pekerjaanku yang Tuhan sudah berikan yang terbaik. Maka terjadilah sesuai yang kita katakan. Amin. Bukan hanya doa gitu terus sambil nggak sopan, tapi bermohon dengan ucapan syukur. Saya sering ya sakit, saya berkata terima kasih Tuhan, aku sakit, terima kasih Tuhan buat kesembuhan. Belum sembuh tapi saya katakan terima kasih kesembuhan. Terjadilah kesembuhan. Makanya saya terus ngajak, ayo aminkan sendiri, perkatakan sendiri, Tuhan akan menolong orang yang mau menolong dirinya. Amin. Tubuh saya bukan tempat penyakit. Terus perkatakan sampai jadi. Ada masalah tentang pergumulan, masalah boleh ada, tapi saya perkatakan sesuai firman Tuhan. Jadilah pertolongan keajaiban Tuhan. Kita tidak mudah negatifan gitu. Orang yang selalu negatif, khawatir itu sepertinya menghina Tuhan. Sepertinya tidak bisa Tuhan tolong dia. Sepertinya Tuhan itu lemah dan miskin. Kita punya Tuhan yang kaya, yang hebat, yang dahsyat, yang sudah menolong kita kemarin, sekarang dan besok. Amin. Karena itu Bapak Ibu harus percaya, perkatakan iman, bangkitkan roh kita. Ya. Kemudian apa ya? Setelah kita bermohon, berarti ucapan syukur, kemudian lanjutkan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menguasai hati dan pikiranmu. Terus damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. ya. Jadi akhirnya ini baru kesimpulan. Akhirnya ini baru kesimpulan. Terus saudara-saudara, semua yang benar, semua semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang enak bicaranya, nadanya yang enak. Terus semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Terus pikirkanlah semuanya itu. Itu di pikiran kita isi yang baik-baik semua. Amin. Terus ayat yang 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan itu. Apalagi hasilnya, berkatnya apa? Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu.
Allah sumber damai sejahtera bukan hanya tinggal di hati kita, tapi menyertai kita. Ada masalah, tantangan, pergumulan, Tuhan tetap menyertai kita. Kalau hati kita damai, kita tenang, menghadapinya dengan tenang, bicaranya tenang, kerjakannya juga enak semua. Kalau orang lain tidak berubah, Tuhan tertarik mengubah kita. Amin. Tuhan ingin mengubah hidup kita, hati kita, cara berpikir kita. Biarkan roh kita dibaharui hari demi hari sebagai manusia baru. Amin. Ya. Tuhan memberkati kita. Ada damai sejahtera. Amin. Paulus nulis ini dalam penjara, bukan dalam keadaan baik, tapi dia memberkati orang di luar sana. Bapak Ibu ada di mana hari ini? Mungkin Anda bebas, tapi sepertinya merasa terpenjara karena masalah, tantangan, pergumulan, terpenjara di pikirannya. Minta kemerdekaan dari roh Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Kita harus lepas dari asumsi yang salah. Tuhan memberkati kita.